Hari ini kita hidup di zaman berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, akan tetapi nilai moral dan nilai spiritualnya sangat terpinggirkan. Perguruan tinggi dan Islam rahmatan lil alamin. Retorika atau realita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena nikmatnya lah kita bisa dipertemukan di sini pada kesempatan kali ini, dan pastinya nikmat sehat dan nikmat sempat kita dapat menjalankan kehidupan, kita dapat memperjuangkan kehidupan yang kita pastikan di peradaban di masa depan itu sesuai dengan harapan kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita berdiskusi, mari kita belajar bersama tentang kenyataan zaman di mana yang kita rasakan, kita berlomba-lomba mengejar nilai atau angka IP itu, kita berlomba-lomba mengejar akademis sampai kita menepikan, sampai kita meminggirkan terlebih dahulu nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral yang harusnya itu kita bisa berjalan bersamaan. Nah, sebelum dari itu, dari teman-teman sendiri, pernah gak sih teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Kenapa sih kita udah sekolah loh 12 tahun? Kenapa harus ngelanjutin ke perguruan tinggi? Kenapa harus kuliah lagi sampai 4 tahun gitu? Kenapa nggak langsung kerja saja? Apa dari teman-teman hanya mengejar ijazah itu? Dari teman-teman hanya berpikiran bahwasanya dengan ijazah itu kita bisa bekerja dengan gaji yang tinggi itu? Atau mungkin di antara kita atau di antara teman-teman itu ada yang merasa memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa muslim, sebagai mahasiswa Islam yang dimana memiliki tanggung jawab atas kondisi atau atas peradaban di masa depan itu sendiri. Maka dari itu, perguruan tinggi sekarang yang seharusnya menjadi pusat peradaban seringkali hanya difokuskan pada akademis saja. Seringkali hanya difokuskan kepada akreditasi, pada capaian-capaian dari universitas itu sendiri. Akan tetapi menyingkirkan nilai-nilai yang harusnya itu dapat menjadi tonggak atau bisa menjadi dasar pegangan dalam setiap kita melakukan kegiatan. Padahal perlu teman-teman ketahui, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang menjalankan hidupnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dari itu dia akan dipermudah jalan menuju akhirat, jalan menuju surga gitu. Itu hadis riwayat Muslim, teman-teman. Udah dipastikan bahwasanya peradaban atau harapan yang kita ingin capai itu akan dipermudah ketika kita juga mengabdikan diri kita untuk menuntut ilmu gitu, teman-teman. Maka dari itu ilmu dengan moral, dengan spiritual itu adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada dua kesatuan yang satu. Nah, yang pertama, teman-teman, harusnya perguruan tinggi itu bisa jadi pilar peradaban Islam. Kenapa? Karena sejarah itu udah ada, teman-teman. Kalau kita lihat, banyak tokoh-tokoh pemimpin yang sering kita dengar kisahnya, yang sering kita jadikan role model atau apapun itu dari perguruan tinggi. Salah satunya misal kayak perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir, ada Baitul Hikmah di Baghdad. Itu kayak Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi. Mereka tokoh-tokoh yang juga insan akademis, akan tetapi menjalankan
kegiatannya berdasarkan dalam keislaman juga, dan dia bisa menjadi tokoh berpengaruh di dunia seperti itu teman-teman. Nah, apa rahasia mereka? Seperti yang tadi sampaikan, bahwasanya karena mereka memahami bahwa ilmu itu bukan sekedar alat untuk memenuhi ambisi pribadi. Ilmu itu bukan sekedar ilmu itu kayak kita itu memakai ilmu tuh bukan untuk mengejar capaian yang sepele gitu, capaian yang hanya sekedar gaji yang tinggi, capaian yang sekedar pekerjaan yang layak atau apapun itu. Ilmu itu bisa menjadi senjata kita untuk mengatur dunia ini teman-teman. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa Islam harus mencontoh orang-orang seperti itu. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah kita rela kita melihat kampus-kampus itu justru sibuk dengan urusan administratif aja, generasi yang mengejar dunia tetapi melupakan peran dalam membangun peradaban? Dan kayak apa sih yang harus kita lakukan? Apa menjadi kampus sebagai tempat tempat yang harus Islam dan lain-lain kayak gitu? Dan balik lagi harus kita garis bawahi bahwasanya dakwah yang harus kita lakukan itu dakwah yang merangkul, bukan memukul. Dakwah itu tidak memaksa, dakwah memakai perasaan. Nah, di sini kebanyakan dari organisasi-organisasi Islam yang ada di perguruan tinggi, organisasi Islam di perguruan tinggi, organisasi-organisasi Islam yang ada sekarang hanya berdakwah seolah untuk orang-orang yang mau mendengarkan saja. Akan tetapi banyak di antara seluruh mahasiswa yang beragama Islam yang belum sadar akan hal tersebut, itu tidak punya awareness untuk mendengarkannya. Maka dari itu, apa sih solusinya? Yaitu pastinya yang pertama, menggabungkan ilmu dan akhlak dalam setiap aspek kehidupan kampus. Kayak tidak cukup hanya pintar gitu teman-teman, tidak cukup hanya ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak tuh hanya akan melahirkan orang-orang cerdas tapi mereka korup gitu. Terus juga setiap mahasiswa muslim tuh harus menjadi teladan dalam integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial. Jadi emang benar-benar harus dari dalam diri kita gitu, dimulai dari kita, karena kita percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan yang besar. Kemudian kita juga bisa memastikan perguruan tinggi berkontribusi untuk umat. Jangan hanya fokus kepada bisnis saja, jangan hanya fokus kepada citra saja, tapi bisa berdampak dengan melakukan keberdampakan. Dan juga saya suka dengan jargon-jargon yang sudah digalakan, kayak bermanfaat, bermartabat, dan lain-lain seperti itu. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari beberapa celotehan sebelumnya, waktunya kita bergerak. 3 kata aja, waktunya kita bergerak. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita tidak punya pilihan lagi selain kita harus bergerak dan sekarang. Karena waktu sekarang adalah waktu paling awal di kehidupan kita ke depannya. Daripada kita menunggu penyesalan-penyesalan yang akan terjadi ketika kita udah dewasa, kenapa kita nggak dari dulu kayak gini ya, kenapa kita nggak dari awal kayak gini ya. Nah, waktu sekarang adalah waktu yang paling awal untuk menjalankan kehidupan di kedepannya. Maka dari itu, menghidupkan kembali peran kampus sebagai umat kebangkitan Islam dan rahmatan lil alamin. Nah, seperti yang saya sebutkan, sesungguhnya Allah tidak mengubah sebuah kaum kecuali kaum itu mengubah diri sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan yang membawa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Terus jadi manusia baper, bawa perubahan. Saya Dwi Ardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.